Baiklah anak-anak, mohon disiapkan. Siap, Bro. Disalam kepada guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Baiklah, pada pagi hari ini akan Bapak absen. Saya akan mulai dari Yanton, Saya, Pak. Bona, Hadir Pak. Ike, Hadir Pak. Azra, Hadir Pak. Sulastri, Siap hadir Pak. Putri Andayani, Siap hadir Pak. Hanabila, Wahyu Niara, Hadir Pak. Yusa Al-Rizki, Hadir Pak. dan Yudhita. Sikap. Jadi mau Bapak lihat absennya Fitri Nadia dan si Ferdian Algerima. Siap hadir Pak. Jadi anak-anak, hari ini kita akan membuka pelajaran baru yang dengan judulnya akan saya buka dengan Pancasila. Bahannya belajar B. Kau tak sopan santunnya. Sekarang Bapak ingin kau sekarang harus berdiri di depan bendera. Untuk apa saya turun di kata-kata Bapak? Kurang ajar beraninya kau melawan Bapak. Kau harus memilih dua pilihan dari Bapak. Mau di tiang bendera atau Bapak skor? Dah, kami ini. Kamu mau keluar? Apa peduli saya, Pak? Oke, baiklah kita lanjutkan. Apa itu Pancasila? Jadi Pancasila itu adalah sebuah dasar negara Republik Indonesia yang mana dengan itulah kita berdiri. Jadi itu saja tentang Pancasila. Kalau ada yang ingin bertanya, mohon tanyakan. Daripada tidak tahu siapapun. Pak, silakan terbagi menjadi 5 sila nih, Pak. Jadi menurut Bapak, sila berapakah yang tercantum dengan terhadap sikap yang dua murid yang tadi, Pak? Nah, jadi apakah pertanyaan itu? Apakah di antara kalian ada yang ingin menjelaskannya atau Bapak saja yang menjelaskannya? Pak, bisakah saya saja yang menjelaskan kepada teman-teman saya, Pak? Kalau begitu, saya izinkan untuk Anda menjelaskannya. Oke, Pak. Terima kasih karena sudah mengizinkan saya untuk menjelaskan kepada teman-teman saya perihal pertanyaan teman saya yang bernama Bona tadi. Menurut saya dan ini pribadi saya adalah sila yang termasuk ke hal yang dilakukan oleh mereka berdua tadi itulah sila yang termasuk kepada Pancasila yang dari sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kenapa saya bilang begitu? Karena kita sejak dahulu kala, bahkan sejak Nabi Muhammad SAW diturunkan, beliau sudah menyuruh kita untuk memperbaiki adab terlebih dahulu daripada untuk menuntut ilmu. Dari yang mereka lakukan tadi itu, saya sendiri tidak melihat di mana kesopanan mereka, Pak. Dan juga untuk membentak guru seperti itu, saya rasa itu bukanlah hal yang wajar dilakukan oleh seorang siswa. Oke, jawaban yang diberikan oleh Danton tadi sudah benar dan sudah sangat baik. Mungkin itu dapat diterima oleh anak-anak sekalian atau mungkin tidak, biar Bapak jelaskan lebih lanjut ataupun tidak usah. Siap, jelas.
dapat Bapak sampaikan pada pagi hari ini dan Bapak ungkapkan kepada kalian, anak-anak sekalian. Lebih dan kurang mohon maaf. Untuk materi selanjutnya kita lanjutkan minggu depan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila sudah dikenal sejak zaman Sriwijaya dan Majapahit. Nilai luhurnya telah diterapkan dalam kehidupan. Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yang panca artinya adalah 5 dan sila dasar atau asas. Pancasila berarti 5 asas. Istilah Pancasila terdapat dalam buku Negara Kertagama karangan Pu Parapanca dan buku Sutasoma karangan Pu Tantular. Nya adalah berbatu sandi yang 5 atau pelaksanaan kesusilaan yang 5. Sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara adalah sebagian sejarah bangsa Indonesia. Dalam periode penjajahan Barat, Indonesia terlibat perjuangan fisik dalam melawan penjajah. Perlawanan terhadap penjajah tersebut terjadi di hampir seluruh bagian Indonesia, tapi belum terkoordinasikan dengan baik dan bersifat kedaerahan. 20 Mei 1908, Dr. Sutomo mendirikan Budi Utomo yang merupakan organisasi pelopor gerakan nasional. Oleh karenanya, setiap 20 Mei ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Pergerakan nasional non-fisik mulai menampakkan hasilnya dengan diselenggarakan Kongres Pemuda Nasional, dengan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Pada tahun 1942, pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang, dan mulailah kedudukan Jepang di Indonesia. 3 tahun berselang, Jepang mulai terdesak dengan sekutu. Jepang menarik simpati bangsa Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan di kemudian hari. Tanggal 29 April 1945, Jepang membentuk PPUPKI atau Dokuritsujiun Bichousukai, ketuai oleh Dr. KRT Wajiman Weddiodiningrat, yang beranggotakan 76 orang dan termasuk 7 orang Jepang sebagai anggota istimewa. BPUPKI melaksanakan sidang pertama selama 3 hari, dari tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Pada sidang itu, Mr. Muhammad Yamin, Profesor R. Supomo, dan Insinyur Soekarno secara berurutan mengemukakan pandangannya terhadap asas 5 dasar negara Indonesia. Pada 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengusulkan nama dasar tersebut adalah Pancasila. Usulan tersebut diterima oleh BPUPKI 7 Juni 1945. Soekarno juga mengusulkan Trisila dan Ekasila yang merupakan intisari dari Pancasila, diri dari sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan ketuhanan. Sedangkan Ekasila berupa gotong royong. Tindak lanjut dari BPUPKI adalah melahirkan Tim 9 yang menghasilkan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. Sidang kedua BPUPKI 11 Juli 1945 menghasilkan rancangan teks proklamasi, rancangan pembukaan undang-undang, rancangan batang tumbuh undang-undang. Dasar negara terdapat dalam alinea 4 Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Namun terdapat perbedaan dalam naskah Pancasila. Sila pertama pada Piagam Jakarta berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan PPKI dibentuk. Yang beranggotakan 27 orang diketahui oleh Insinyur Soekarno. PPKI atau Tukurusu Zumbi Inka tugas menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia. PKI mengadakan sidang pertama pada 18 Agustus 1945 setelah proklamasi kemerdekaan. Dengan mengedepankan kesatuan dan persatuan, sidang dimulai. Dr. Andes Muhammad Atta mengusulkan perubahan pada sila pertama yang awalnya 7 kata menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila menjadi sebagaimana yang sekarang. Pada sidang PPKI 18 Agustus 1945 ditetapkan 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terdapat dasar negara Pancasila. 2. Memilih Presiden dan Wakil Presiden pertama NKRI yaitu R. Soekarno dan Muhammad Atta. Ibarat suatu bangunan, Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan atas suatu pondasi yang sering kita sebut sebagai Pancasila. Sebagai paham filosofis, Pancasila memiliki 2 pengertian, yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup dan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila dalam pandangan hidup atau Weltanschauung dalam bahasa Belanda harus dapat dipertanggungjawabkan secara logis dan diterima oleh akal sehat. Dalam menjalankannya sehari-hari tidak boleh bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, norma sopan santun, dan norma hukum. Pancasila sebagai dasar negara, dalam pengertian ini sering juga disebut pula dengan falsafah negara, filosofis C. Grossenlag atau ideologi negara atau Staatsidee. Dalam hal ini, Pancasila digunakan untuk mengatur hal negara atau menyelenggarakan pemerintahan negara. Kedudukan Pancasila selain dari sumber hukum negara, tapi juga sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Berdasarkan pengertian dan perannya, Pancasila berfungsi sebagai dasar yang statis atau fundamental, sebagaimana fungsi pokok Pancasila yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan yang dinamis sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Ikatan yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia, menjamin hak hidup yang layak tanpa perbedaan suatu golongan. Selain itu, Pancasila memiliki 3 fungsi. 1. Fungsi yuridis, ketatanegaraan atau fungsi pokok atau utama bagi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. 2. Fungsi sosiologis, yaitu apabila dilihat sebagai pengatur hidup masyarakat pada umumnya. 3. Fungsi etis dan filosofis, yaitu apabila fungsinya sebagai pengatur tingkah laku pribadi. Dalam hal ini, Pancasila berfungsi sebagai filosofi way of thinking atau philosophical system. Pancasila sebagai dasar negara mengandung pokok pikiran yang di dalamnya tersimpul ajaran Pancasila, sehingga mempunyai hubungan kausal dan organis dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. 4 pokok pemikiran dari suasana kebatinan Undang-Undang Dasar tersebut terdiri dari: pertama, negara melindungi segenap bangsa Indonesia berdasarkan persatuan sila ketiga. Yang kedua, negara Indonesia mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam sila kelima. Ketiga, negara berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan sila keempat. Keempat, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab sila pertama dan sila kedua. Singkatnya, Pancasila memiliki 2 pengertian, 3 fungsi, 4 pokok pikiran, dan 5 sila. Berikut adalah artian atau ringkasan Pancasila yang diilustrasikan dengan mudah dan simpel. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, memiliki arti menjalin toleransi, saling menghormati kepercayaan masing-masing untuk membina kerukunan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang memiliki arti saling mencintai dan menumbuhkan rasa tenggang serta menjunjung tinggi sikap kemanusiaan.
Sila ketiga, Persatuan Indonesia, yang memiliki arti menempatkan persatuan bangsa atau asas Bhinneka Tunggal Ika di atas kepentingan pribadi atau golongan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang memiliki arti menjunjung tinggi asas kekeluargaan dan dalam musyawarah yang dilakukan dengan hati nurani luhur. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang memiliki arti mengembangkan perbuatan adil yang mencerminkan nilai luhur, kekeluargaan dan gotong royong. Mungkin sekian yang hanya bisa kami sampaikan. Terima kasih untuk segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.